Ya, manusia adalah makhluk dinamis. Dipersilahkan untuk tergantung sama Allah atau tergantung sama dunia. Ya kan? Silahkan memilih. Itu namanya manusia adalah makhluk dinamis. Saudaraku yang kekasih, maka kalau orang itu berdosa, orang itu yang harus datang mencari sang penebus dosa. Mencari sang penebus dosa. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Amin. Sudahkah dosa Anda diampuni? Itu judulnya. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Hanya debulah aku, dialas kakimu Tuhan. Haus kau titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tegadang menatap cahayamu. Tak pantas aku menghadap di depan altarmu. Di depan altarmu hanya debulah aku. Dialas kakimu Tuhan. Haus kau titik embun, sabda penuh ampun. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadang menatap cahayamu. Tak pantas aku menghadap di depan altarmu. Tak layak aku menghadap. Tak pantas aku menghadap
juga dosa apakah yang tidak bisa diampuni? Wah, akan kita bongkar kali ini. Saudaraku yang kekasih, tahukah Anda perbedaan pengampunan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu? Penting ini. Yang tersedia dan bedanya ya, yang tersedia dalam Taurat dan kitab para nabi. Ada juga pengampunan dosa. Ya, kita akan bahas bedanya apa. Yang manakah yang sudah Anda terima? Maka tadi yang pertanyaan dari atau judulnya, sudahkah dosa Anda diampuni? Saudaraku yang kekasih, adakah pengampunan dosa dari Allah terhadap manusia diberikan sejak Adam? Ada. Ya, yakni dosa-dosa yang tidak membawa maut. Ini yang akan menjadi prinsip bedanya. Dosa-dosa yang tidak membawa maut. Caranya kita tengok aja ya dikit ya, Imamat 4 ayat 20. Imamat 4 ayat 20, beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Yes, harus ada korban berupa lembu. Kalau nggak bisa beli lembu, burung dara. Ya, kalau nggak bisa beli lembu, kambing, burung dara. Saudaraku yang kekasih, ada dipotong kemudian dibagi-bagi kalau sapi, dan kemudian dosa yang tidak membawa maut, disengaja atau tidak sengaja, itu dapat diampuni. Dosa lagi, tahun depan motong kambing lagi, motong sapi lagi, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, Pak Matius hanya ingin sampaikan, ada dosa yang hanya bisa diampuni oleh Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu. Ada dosa yang hanya bisa diampuni oleh Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu diproklamirkan. Apa itu? Dosa membawa maut atau hutang maut. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Di mana saja di muka bumi. Lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Apalagi beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Yes. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes. Cukup jelas bahwa ada dosa pemberhalaan yang satu tidak bisa diampuni oleh Taurat yang manapun. Tidak bisa diampuni. Ya, bahkan dosa membawa maut itu menghasilkan hutang maut yang akan dibayar oleh si pendosa dan anaknya, cucunya, dan cicitnya. Jadi nggak aneh anak bayi kok ada yang mati masih bayi, keguguran, ada anak kecil sakit kanker, ketubruk mobil, itu karena hutang maut. Jadi bukan Allah yang membuat tubrukan kejam amat Allah. Ya, itu dosa yang membawa maut. Maka baru bisa dilakukan pada saat setelah
Yesus memproklamirkan diri ya untuk manusia mendapatkan pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Pengampunan dosa dan ini bisa ya kalau dosa tidak mau dan penyucian dari yang jahat. Ada dua saudaraku yang kekasih. Maka saudaraku yang kekasih, gimana caranya? Garis besarnya dulu ya. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air. Perhatikan, itu Taurat. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yes. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Dan dengan api. Lanjut. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dalam diri manusia, roh manusia juga. Terus? Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yes. Itulah yang disebut baptis api dan Roh Kudus. Bukan baptis percik maupun baptis selang. Baptis percik sama tanda pertobatan, ya kan? Tetapi ada yang lebih yang untuk menghapuskan dosa maut, menghapuskan hutang maut adalah yang disebut sebagai baptis api dan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, apakah segala jenis dosa manusia, dosa tidak membawa maut dan dosa membawa maut bisa diampuni dalam sistem Injil? Saya pakai kata sistem Injil, di dalam tangan Sang Kristus atau apapun namanya. Ya. Untuk dosa yang tidak membawa maut tadi Taurat dan kitab para nabi dengan memotong sapi, memotong burung dara pada saat mereka meminta pengampunan dosa bisa. Sorry. Tetapi dosa yang membawa maut tidak dapat diampuni di dalam Taurat dan kitab para nabi, hanya di dalam sistem Injil Kerajaan Allah. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, kalau si manusia mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh tulus dan rendah hati, maka ia adalah setia dan adil. Yes. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. 1. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes. Ada 2 yang dilakukan Tuhan Yesus, mengampuni dosa dan menyucikan dari yang jahat. Yang dari yang jahat ini yang disebut sebagai dosa yang membawa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang tidak mendatangkan maut. Ada lagi, lanjut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, tidak cukup dengan berdoa. Ya. Terus? Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Lanjut. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan
telah mengaruniakan pengertian kepada kita, Yes. supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Mengenal yang benar, ada di dalam yang benar. Jadi dosa membawa maut untuk dijamah Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya ikut sertakan yang namanya roh-roh jahat yang hidup. Maka harus barusan ulangi lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar Mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. di dalam yang benar. Itu aman. Lanjut. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Yes. Hati-hatilah. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yes. Berhala tadi yang pada waktu sebelum Yesus tidak bisa diampuni. Ya. Jadi gimana caranya untuk pengampunan dosa yang termasuk di dalamnya yang pengampunan dosa secara menyeluruh, dosa yang tidak membawa maut maupun dosa membawa maut. Saudaraku yang kekasih, jangan saudara berpikir bahwa saudara tiba-tiba akan diampuni dosanya, nggak bisa. Ya, bukan demikian. Ya, manusia adalah makhluk dinamis, dipersilahkan untuk tergantung sama Allah atau tergantung sama dunia. Ya kan? Silahkan memilih. Itu namanya manusia adalah makhluk dinamis. Saudaraku yang kekasih, maka kalau orang itu berdosa, orang itu yang harus datang mencari sang penebus dosa. Mencari sang penebus dosa supaya dosanya diampuni. Yohanes 3 baca ayat 17 sampai 21. Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam Sebab dunia, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia. melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yes. Lanjut. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, Tidak akan dihukum. Tidak memiliki apa yang disebut sebagai nasib buruk lagi. barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Lanjut. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. saudaraku yang kekasih, saudara bisa baca juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Sebagian sudah dibaca tadi, ada dosa dan penyucian dari dosa dan ada pengampunan dosa. Sehingga saya ingin ingatkan dulu sekali lagi bahwa Yesus memproklamirkan apa yang disebut pengampunan dosa, tidak cuma ngomong omon-omon enggak, tapi dengan bukti. Ya, dengan bukti. Matius 9 ayat 5 sampai 6. Matius 9. Oke, coba. Matius 9 ayat 5 sampai 6. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Yes, perhatikan orang lumpuh yang dibawa dari atas, saking imannya besar minta tolong sahabat-sahabatnya untuk menurunkan dari atap. Ya, imannya luar biasa. Terus, Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. oke, mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh? Banyak orang pasti bilang, ya enggak lah yang lumpuh, padahal tidak. Ya, padahal pengampunan dosa itu jauh lebih tinggi dibanding mujizat apapun juga.
Ya, maka lanjut. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, angkatlah tempat tidurmu. dan pulanglah ke rumahmu. Lanjut. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Yes, gampang kan? Kalau cuma soal lumpuh, soal sakit apapun mudah. Tetapi pengampunan dosa mudah oleh Tuhan. Masalahnya sampean mau nggak? Ya kan? Sampean mau nggak diampuni? Mau nggak datang kepada Tuhan merendahkan diri? Adakah manusia itu melihat tanda-tanda? Sebetulnya yang kita bicarakan ini adalah sejarah juga dan bukti-bukti, ya, itu tanda-tanda. Saudara bisa percaya atau tidak, monggo. Tetapi itu akan menjadikan catatan dalam diri saya dan saudara. Mengimani Yesus Tuhan memang merupakan modal utama. Yes. Karena memang dia yang bisa mengampuni dosa membawa maut. Yang lain nggak bisa. Tidak bisa. Hanya dia yang diutus oleh Allah tadi kan untuk pengampunan dosa. Maka saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan, adalah tangan Allah, maka itu adalah modal utama. Saudaraku, untuk datang, modal utama. Untuk datang. Apakah iblis percaya bahwa Yesus anak Allah? Oh, yes. Ya, yes. Bukan hanya percaya, takut. Lukas 8 ayat 27 sampai 31. Lukas 8 ayat 27 sampai 31. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Roh-roh jahat tahu bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Lanjut. "Aku memohon kepadamu." Mereka memohon kepada Yesus, "supaya engkau jangan menyiksa aku." saudaraku yang kekasih, selanjutnya dibaca ada 2000 roh-roh jahat yang tinggal dalam orang gila dari Gerasa tersebut. Masalahnya adalah, ya, banyak orang gila, banyak orang sakit, banyak orang bernasib buruk, tidak mau percaya Yesus Tuhan. Ya tetap aja seperti itu. Ya, kalau dia mau merendahkan diri dan percaya Yesus Tuhan, maka nasib buruk yang tadinya ada di dalam, nasib buruk yang dimiliki oleh si manusia akan Tuhan hapuskan. Sejauh tadi percaya kepada yang benar dan diam di dalam yang benar. Setelah Tuhan jamah. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, anak manusia, perhatikan baik-baik, anak manusia ada dua hal nih. Anak manusia sudah mati di kayu salib, yes. Tetapi rohnya hidup. Dia pergi ke alam maut, membawa roh-roh yang mau percaya kepada dia, ditunjukkan ke muka bumi selama 40 hari, 500 orang lebih ngeliat, kemudian naik ke sebelah kanan Allah. Ya, mungkin orang berikut ke surga kekal. No, bukan. Di Firdaus. Dari Firdaus Tuhan melakukan apa yang disebut di Firdaus, namanya sudah beda. Rohnya, supaya membedakan antara anak manusia, yang manusia 100%, ini rohnya doang yang masih hidup,
Ya. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Yes. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, Jangan takut, aku adalah yang awal aku adalah yang awal, dan yang akhir, yang akhir, dan yang hidup. dan yang hidup." Aku telah mati, Yes. Anak Allah telah mati anak manusia telah mati. Yes, di kayu salib. Tetapi yang sekarang saudara harus, sejak 2000 tahun yang lalu, harus didatangi supaya saudara diampuni dosanya dan disucikan dari yang jahat, supaya saudara terlepas dari kerajaan maut dan maut. Maka saudara harus datang kepada, sebutannya udah beda aja supaya membedakan. Yang awal, yang akhir, yang hidup. Lanjut. aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. dan kerajaan maut. Kerajaan maut terkait dengan dosa membawa maut, hutang maut. Maut terkait dengan dosa yang dapat membuat si manusia memiliki nasib buruk. Saudara, jadi sekali lagi saya yang terakhir adalah bahwa Yesus Kristus, saya garis bawahi, rohnya berada di Firdaus. Untuk apa? Satu, untuk menggembalakan murid-murid Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ke-12. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas adalah murid-murid Tuhan. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Wow, beda saudaraku. Rohnya Yesus itu beda dengan anak manusia yang disalibkan di kayu salib. Satu, memakai jubah yang panjangnya sampai ke jubah putih, panjangnya sampai ke kaki, lalu dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Yes. Dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Yes. Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bagaikan desau air bah. 7. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yes. Jadi 7 ini ya. Bedanya anak manusia yang manusia 100% dengan apa yang disebut sebagai yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dengan tubuh, tanda kutip tubuh ya, yang jauh sekali. Daya ada 7 tadi. Yang terakhir adalah memegang seluruh malaikat terang. Dan termasuk di dalamnya adalah menggembalakan murid-murid Tuhan. Saudara bisa baca bagaimana murid-murid Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk mengampuni dosa. Nanti dulu, mengampuni dosa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Bisa, tetapi yang mengerjakan adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, aku menyertai engkau. Ada di Firdaus. Firdaus itu bukan di surga kekal, Firdaus itu masih di bumi yang di tempat Adam dan Hawa. Yang terakhir adalah bagaimana
pengampunan dosa dilaksanakan. Ya, pengampunan dosa dilaksanakan. Tuhan sudah membuat murid-murid Tuhan yang sekarang banyak. Ya, kemudian mendapatkan delegation of divine authority, pendelegasian wewenang ilahi kepada murid-muridnya. Matius 16 ayat 16 Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lanjut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yes. Alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Namanya jemaat apa? Lanjut. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini Apa yang kau ikat di dunia ini pengampunan dosa, saudara. Terus. akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yohanes 20 ayat 20 sampai 20. Ayat 22 23. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Itulah yang namanya pendelegasian wewenang ilahi, pengampunan dosa pada murid-murid Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin. Jadi nggak semua orang, saudara murid Tuhan, semua orang diampuni. Orang itu datang nggak, minta ampun nggak, ya. Lalu membuka dalam pelayanan, buka. Kalau dalam dirimu masih dipegang ini, dendamnya dipegang dan seterusnya, maka ya tidak bisa diampuni. Sekali lagi, yang akan kita bahas mendatang adalah bahwa pengampunan dosa oleh Yesus Kristus meliputi dosa tidak membawa maut, dosa membawa maut atau hutang maut. 3. Pengusiran roh-roh jahat dari diri manusia. Yang kedua tadi ya, saya ulangi. Yang kedua adalah pengampunan dosa membawa maut, yakni termasuk di dalamnya apa yang disebut pelunasan hutang maut kepada iblis. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai pengusiran iblis dari diri orang itu, yang tidak dilakukan kalau dalam perbandingannya, kalau dalam pengampunan dosa dalam Injil, dalam Taurat dan kitab para nabi cuman pengampunan dosa. Kalau ini penyucian dari yang jahat, termasuk menyusir iblis, roh-roh jahat dalam diri seseorang, dan kemudian nanti bisa masuk kerajaan Allah dan seterusnya. Oke, saudaraku yang kekasih, silahkan pahami berulang-ulang. Dan kalau yang belum datang kepada Tuhan, datanglah. Percayalah, bereskan dosa-dosa yang Anda miliki. Ya, apakah Pak, tadi Bapak ngomong ada dosa yang tidak bisa diampuni? Ada. Itu bagi murid Tuhan yang sudah lahir kembali, yang sudah mendapatkan kebenaran, tetapi menghujat Roh Kudus. Tidak bisa diampuni dosanya. Tapi yang mendatang, karena itu dah mulai Tuhan tadi hanya untuk memancing bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Tuhan berkati firman-Mu untuk termeteraikan dalam kehidupan anak-anakmu, untuk
beritakan bagi diri mereka sendiri dan bagi banyak orang, umat manusia yang pasti membutuhkan Engkau supaya mendapatkan pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.